3, 2, 1. Kita mulai belajar pada pagi hari ini. Baik, kita sama-sama berdoa dulu ya, dengan membaca tautan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf rekan-rekan sekalian, biar menambah nyaman dan belajar kita. Mohon maaf untuk HP-nya bisa di-silentkan dulu atau diketatkan ya, atau mungkin dimatikan gitu ya. Oke ya. Silakan mulai dari sekarang, Pak. Sama. Oke, sudah Bapak-bapak? Ya, terima kasih banyak. Nah, dan kita langsung saja mulai acara training pada pagi hari ini. Dan untuk mengisi juga seperti biasa, absen sudah berjalan absennya? Sudah ya? Ya, baik, itu saja barangkali. Dan kita langsung saja kepada Bapak Sobit. Oh, ini aman aja dulu ya. Kalau nanti terima tel. Gitu. 40 tahun ke depan mau jadi apa? Sebagai apa? Itu namanya visi. Cita-cita. Visi itu kalau untuk pribadi namanya cita-cita. Yang kedua itu terjadi yang namanya dysfunctional behavior, perilaku yang disfungsional. Nanti ada penjabarannya. Kita lanjutkan dulu. Frequent feedback on performance. Terjadinya feedback atau umpan balik atas kinerja. Karena kenapa ada umpan balik terhadap kinerja? Karena setiap tahun minimal 1 kali itu dilakukan yang namanya performance appraisal, penilaian kinerja. Nah, itu khusus bahasannya Pak Budi itu nanti, ya, kalau performance appraisal. Karena nanti siang kita bicara tentang manajemen kompensasi, itu salah satunya adalah berbicara mengenai kompetensi, gitu, ya. Anda tahu kompetensi? Sering kan dengar kan? Tapi apa itu kompetensi itu binatang? Apakah kompetensi itu? Nah, Anda itu masih tanda tanya besar barangkali, ya. Kalau udah sering baca buku, saya rasa udah ngerti juga, gitu. Terjadinya feedback, umpan balik terhadap kinerja yang sering, frequent itu sering. Sehingga dengan demikian kita bisa selalu siap untuk meningkatkan kinerja, ya, karena dengan anggaran. Yang selanjutnya itu UMR semua kan gajinya kan? Udah Pak? Udah ya? Ada yang belum? UMR malah. UMR upah minimum rata-rata. Ada bukan regional. UMR Jakarta berapa? 22. Ya, Anda udah 22 juta sekarang malah ya. 22 kan 2.200.000, Anda udah komanya mundur ke belakang kan? Amin. Ya, lanjut. Nah, terjadi yang namanya involvement, keterlibatan, kepartisipasian. Kalau bilang terlibat orang nggak mau ya. Kalau Anda terlibat, jangan dilibatkan saya. Terlibat korupsi asosiasinya. Tapi bukan involvement, itu perlibatan. Partisipatif involvement budgeting. Dengan adanya budgeting akan melibatkan semua personil di dalam organisasi untuk menjadi berpartisipasi, gitu. Biaya dibayar di muka. Ya. Oke, lanjut. Bisa terjadi yang namanya multiple measure of performance. Nah, jadi multiple pengukuran dari kinerja. Bisa multidisiplin di dalam organisasi. Biasanya secara umum itu terjadi ketidakpercayaan. Kayak kemarin nggak percaya tuh, masa sih 1 bulan itu berapa? 1,2. Ternyata ketidakpercayaan itu timbul gara-gara 200 juta untuk bayar 2 tahun dibebankan hanya di bulan Juni.
Itu namanya ketidakpercayaan karena kita salah mengalokasi. Tapi ada lagi yang sudah benar, mengalokasinya sudah benar, tapi dia tetap nggak percaya. Masa sih? Ya memang, karena ini cuma anggaran, belum realisasi. Dan suatu ramalan itu belum bisa dipercaya 100%. Ada jakunnya, saya jalannya laki-laki, suara saya laki-laki, ya, bentuk tubuh saya laki-laki. Itu sudah takdir, namanya sudah realisasi, nggak mungkin berubah. Tapi kalau anggaran, jangan dipercaya, itu baru opini, karena belum terjadi. Kalau yang namanya ke depan itu anggaran, kalau ke belakang namanya retro, itu bukan anggaran, itu realisasi. Yang ke belakang, kalau ke depan baru anggaran, gitu. Jadi ada unsur ketidakpercayaan. Aja deh, ya. Ada penolakan. Di mana-mana kalau disuruh maju tuh, kan kita udah bilang tadi itu orang Jawa Barat ya. Orang Indonesia secara umum tuh begini, ada resistensi. Walaupun nanti kedepannya lebih baik, tapi aduh capek deh ntar deh, aduh gini deh, aduh gini. Nah, awalnya begitu. Tapi kalau nggak dipaksain, Anda nggak bisa maju. Ya, it must be forced, ya, harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nah tugasnya Pak Aos memaksa. Secara sopan, secara organisasi, tugasnya Pak Andi juga memaksa. Tugasnya para manajer semua force. Kalau Anda para manajer nggak bisa nge-force, yaitu salah satu fungsi kepemimpinan kan. Kemarin kan leadership skill. Itu leadership skill, Anda berarti belum leader. Skill. Salah satunya influence dan force. Punya pengaruh. Kalau Anda nggak punya pengaruh, Anda belum jadi leader. Dan mampu memaksa orang lain untuk melakukan apa yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh organisasi Anda. Bukan oleh Anda pribadi, enggak, oleh organisasi. Force. Ya. Rumah sakitnya orang umum boleh masuk nggak? Boleh, bayar. Investasi. Kenapa kita ngomongin investasi haram? Gitu maksud saya. Haram ini. Bisnis. Kalau tadi bunga bank, taruh di bank ya oke lah haram. Jangan masukin situ. Maksudnya itu interest itu kita buat perbandingan saja dengan ini yang visible. Gitu ya. Nah ini juga sama, ini lebih rumit lagi. Prinsipnya sama ini. Mengandung time value of money kemarin saya bilang. Uang itu ada value-nya. Time value of money. Gini, saya kasih Bapak nih uang hari ini 1 miliar. Kelihatan. Ganteng Pak. Saya dulu ya Pak. Oh iya, ciumkan dulu Pak. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Kalau perlu ciumkannya pakai SKB. Pakai plastik. Ganteng nih kasihan nih Pak. Gini. Atau main catur dulu tadi malam ya. Ya, berarti dia udah ganti nama tukeran. Dengan Bapak tukeran, Bapak jadi Pak Didi, dia jadi Pak Jemu. Pak Jemu yang namanya Jemunya belum jemu, yang namanya Didi sudah jemu. Pak Jemu-jemu ya dia. Iya. Ganti nama dia mestinya Pak Tak Jemu-jemu gitu. Nah gitu, berarti mungkin buat beliau bahasa ini nggak menarik, jadi dia ngantuk. Kalau menarik pasti melotot dia kan. Nah, ini. Kalau jadi gini, saya kasih uang nih Bapak nih, Pak Denny saya kasih uang nih 1 miliar hari ini, ya, atau 2 miliar besok tahun depan. Pilih yang mana? Hari ini Pak. Hari ini. Lihat dulu. Kalau nanti tingkat bunganya saya investasikan tahun depan jadi 2 miliar, kurang dari 2 miliar, mendingan tahun depan ya terima 2 miliar. Ya. Karena kan perusahaan babak belur dia capek siang malam nggak tidur itu cuma dapat 100 juta. Jadi tahun depan cuma jadi 1,1 miliar kan? Tapi mendingan saya terima besok lagi, saya ngapa-ngapain tidur bangun ngiler gitu.
Besok terima 2 miliar. Mendingan itu dong pilihnya lah. Besok aja Pak 2 miliar. Analisa dulu. Kalau saya usahain ini uang 1 miliar ini jadi lebih dari 2 miliar nggak? Kalau besok tiba-tiba 3 miliar, apa sekarang aja 1 miliar. Tapi kita juga baru prediksi, baru anggaran, jangan salah. Prediksi ada bisa salah nggak? Bisa salah. Ternyata nggak jadi 1 miliar, jadi 500 juta turun. Karena rugi. Mendingan terima besok aja tahun depan Pak 2 miliar saya. Itu namanya setiap uang tuh punya time value. Nggak cuma masalah bunga loh ini, ya, time value. Kalau saya disuruh milih Pak, mau saya kasih 1 miliar sekarang atau tahun depan 2 miliar, saya analisa dulu Pak, bisa kasih waktu saya 1 hari buat itu. Kompetensi apa atau skill yang harus dimiliki oleh seorang yang menyusun anggaran itu? Oke, satu ilmu anggaran tadi yang sudah kita ajarkan dari kemarin. Kedua, istilah kerennya ada excuse. Tapi kalau tidak mau tahu, itu tidak ada excuse. No excuse. Nggak ada. Ada maaf, dia sebenarnya tahu kok. Orang-orang yang tidak mau tahu, bukan orang yang tidak tahu. Ya. Kepala MK, ketua MK, dia tahu nggak kalau dapat suap itu, sogokan itu, suatu haram? Tahu. Tapi dia tidak mau tahu, yang penting kocek gua penuh. Oh itu lebih, itu artinya pembunuhan berencana. Saya baru lagi ngewarisi dia, tangan dia di situ, jadi kena gitu kan? Nggak dihukum mati dia, tapi sengaja mau membunuh, apalagi menyiksa, memutilasi sengaja, oh jauh lebih berat hukumannya. Ketua MK jauh lebih berat hukumannya, korupsi sengaja dan dia tahu hukum. Kalau yang nggak tahu hukum, lulusan SD, nggak apa-apa mungkin. Nggak tahu hukum. Ya. Oke, gitu. Gimana? Lagi cukup? Cukup ya. Oke, kita tutup anggaran dan kita akan lanjutkan ke organisasi. Di bawah strukturnya dia. Itu makanya disebut liaison officer. Anak buahnya juga, tapi liaison officer. Tapi tidak di bawah rentang kendali Pak Budi. Beda dengan Pak Denny, Pak Oki sama Pak Zaki itu rentang kendalinya Pak Denny, ya, span of control. Jadi jumlah bawahan yang dipimpin, dikelola, diawasi dan dikendalikan oleh unit kerjanya. Oke, kita bahas ini tanggung jawab dan wewenang. Nah ini saya katakan berkali-kali harus seimbang ya. Jadi kalau Anda sebagai atasan, sebagai apapun yang punya jabatan, pada saat Anda memberikan job desk kepada bawahan itu harus seimbang. Balance between responsibility and authority. Ya, Anda punya OB nggak? Ada OB nggak Pak? Ada ya? OB kalau ngertiin Pak, kayaknya belum seimbang dari wewenangnya belum tambah nih saya gitu. Saya melakukan ini tapi saya nggak ada wewenangnya misalnya. Ya, oke. Aktivitasnya ini juga pernah saya tayangkan. Aktivitas dalam organisasi, ya, itu yang pertama adalah memanfaatkan sumber-sumber daya, resource. Kenapa kita mesti memanfaatkan? Karena sumber daya itu terbatas, sumber daya keuangan apalagi terutama sumber daya SDM terbatas. Ya, sehingga kita harus prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa? Ya, dengan sumber daya terbatas menghasilkan hasilnya ya sama seoptimal mungkin. Tapi bukan whatever the way but result. Itu menghalalkan segala cara, enggak ke situ. Menghasilkan hasil yang optimal dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kemudian mencapai tujuan efektif. Kalau efisiensi adalah caranya, kemudian efektivitas adalah tujuannya. Ya, tercapaian tujuannya, mencapai goal nggak? Itu semua adalah tugas pengurus atau manajemen. Yaitu harus efisien dan efektif. Ya, efisien itu kaitannya dengan dana, dengan biaya. Oke, efisien adalah banyaknya output yang dihasilkan dibandingkan dengan input yang digunakan. Ya, itu artinya kalau perbandingan antara output dengan input atau input dengan output itu lebih besar input, itu berarti artinya tidak efisien. Jadi perbandingan matematika I per O itu namanya produktivitas.
I per O. Ya, matematika kan? I per O, I dibagi O. Itu namanya produktivitas. Bahasa kerennya gini, bahasa matematika. Ini berarti efisien. Efisien sehingga disebutnya produktif. Kebalik. Ya, begini ya. Sorry. Kebalik. Produktif. Gak ada yang protes, kan? Gak ada yang tahu. Cuma yang tahu. Kalau data I-nya, ini gini ya. Kalau data I-nya lebih besar dari delta O, ini artinya tidak produktif. No produktif. Delta itu perubahannya. Gitu. Ya, boleh ya, direktur Unang gitu ya, direktur pendaya gunaan. Iya boleh dong saya nyebut gitu, cuma keuangan, RGA, fundraising nggak ada, harus disebut nih manajer apa direktur. Karena dia kan sudah jelas direktur. Nah, ini tapi harusnya di bawahnya ada supervisor accounting Zaki derajat. Karena nggak ada staffnya kan? Hah? Itu dari mana? Nah, Pak Denny juga nggak ada jabatannya Pak Denny, walaupun di bawahnya ada stafnya, tapi di Pak Denny juga nggak ada. Bendahara itu jabatannya tuh Pak Saiful Rahman. Ya, Pak Saiful Rahman. Santun. Kalau sopan santun jadi satu ya, sopan santun. Ketemu orang senyum. Sapa, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Senyum salam apa? Senyum, salam dulu Sony. Masa berdoa pagi sama assalamualaikum boleh aja ya bolak balik. Ya. Kemudian sopan, melayani dengan sopan dan santun. Ya, kalau orang mizan udah santun lah dan sopan udah pasti. Gitu. Cuma tadi responsifnya itu loh belum sih. Nah itu yang begini. Kalau itu responsif, integrity oke lah, mungkin nggak diragukan. Orang-orang yang sunnah Rasul semua, insya Allah 99%, insya Allah 99% apa tadi integrity. Terus apa lagi responsif, integrity, loyalitas. Nah ini masih tanda-tandanya juga. Loyalitas apa lagi? Inovatif juga tanda-tanya karena kemarin gablok. Ya, inovatif itu orang yang mudah-mudahan enggak gitu ya. Gitu ya. Hebat loh 5 tuh saya kata dulu lah. Juga Islami. Ya, jadi kurang. Kalau perlu tambah lagi 5 lagi 10. Iya, 10 insan Garuda Indonesia saya itu masih banyak. Perlu dipecat nggak itu? Perlu, bukan di sanksi administrasi loh, itu persyaratan utama undang-undangnya. Undang-undangnya polisi dan TNI itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, bertakwa kan masing-masing agama. Saya tanya, kamu agamanya apa? Islam. Sholat nggak? Kok hari Jumat kamu nggak ada di masjid hari ini? Kok jagain lalu lintas? Harusnya polisi-polisi Polantas yang hari Jumat itu nggak ada di lapangan. Adanya di mana Pak? Nggak bertakwa, dia berhak dipecat dia. Tapi kalau dia korupsi saja dipecat, itu korupsi gara-gara dia tidak bertakwa. Kalau dia tidak sholat tuh harusnya dipecat. Saya bilang salah kan, salah kaprah. Yang mencatnya siapa Pak? Hah? Nggak sholat juga atas saya. Nah itu masalahnya. Udah kagak sholat korupsi lagi ya. Atasannya juga begitu sih. Coba dari atasannya takwa, beriman, intek dan intak seimbang. Orang pintar tapi iman dan takwa itu jauh lebih hebat. Islami, apa tadi Pak? Bilangin Pak. Responsif. Ini juga, ini saya anggap tanda-tandanya belum jelas. Apa lagi Pak? Integrity udah jelas. Loyalty belum jelas. Inovatif. Ini lebih belum jelas. Ya mudah-mudahan jelas depannya. Islami pastilah udah sholat semua kemarin sholat Jumat. Ada yang Kristen nggak? Ada nggak? Nggak boleh Pak ya.
Harus yang Islam kan rekrutnya? Iya. No. Integrity lah punya. Responsif oke lah sana punya. Ya. Nah. Apakah responsif itu indikatornya banyak klien? Salah satunya boleh. Cepat tanggap. Kalau terima dana cepat tanggap. Kalau ngajarin mustahik tanggap nggak? Tanggap kepada donatur daripada mustahik. Ambulan juga tanggap ada Kalau ambulan ada ambulan gratis kan itu Oh. menghasilkan dana juga harus siap. tanggap udah punya ambulan. Iya. Udah punya. Oh, udah punya ya belum. 24 jam harus siap Pak. Iya. Ya oke lah tanggap. Untuk Bandung tanggap. Jakarta berani tanggap? Lebih tanggap. Oh lebih tanggap. Dia lebih tanggap daripada Bandung. Buktinya waktu trainingnya tidur gitu ya. Oh itu lebih tanggap Pak Jemu. Nah misalnya canda. Integrity. Nah lebih tanggap Bandung. Lebih integrity Bandung. Kenapa? Sunnah Rasul. Cabang Janaka belum integrity. Ada Pak. Hah? Pak Kumis. Kumis bukan sunnah. Yang sunnah itu ini. Kumis mah itu namanya Paraden. Sunnah Paraden. Sunnah Rasul. Canda, ya kan? Kalau nggak gitu nggak seru kan? Kantor pusat udah integrity. 50, lebih dari 60, ganti jabatannya jadi ketuaan. Tanda ya. Gitu ya Pak ya. Jadi sama di bisnis maupun yang non bisnis. Ya sedangkan kan ini kan di apa namanya dalam persyaratan yang harus dilengkapinya pun harus struktur organisasinya harus jelas gitu. Jadi dilampirkan seperti itu. Ya udah, lampirkan aja dan diralat saja untuk eksternal. Yang penting kita tidak istilahnya tidak double counting, tidak pemisahan dua laporan keuangan, misalkan laporan untuk pajak yang ini, laporan untuk kemana lagi kalau laporan keuangan Pak? Pajak, manajemen, ke pemegang saham ya, perusahaan, juga beda-beda, nggak boleh. Kalau cuma itu sih cuma ganti nama jabatan doang nggak apa-apa, nggak masalah kalau jadi ganti nama jabatan. Apakah nanti perlu juga dari cabang atasan Anda nggak? Misalkan di bawah cabang mana Pak nih? Di bawah cabang Bandung nggak? Ketuanya harus Pak Dindin nggak di situ? Kalau memang boleh Pak Dindin, berarti kan banyak di Pak Dindin ada sekretaris kan? Ya ambil aja sekretaris siapa di situ. Kepala asrama yang paling powerful siapa? Pak Asep misalnya. Oh Pak Asep di Bapak Jemu ya? Jadi itu juga menjadi salah satu kendala. Ini kita kendala struktur yang masalah yang berbeda. Cuma kategorinya harus ke sana, berarti tetap harus dia. Itu mah nggak kendala, maksudnya nggak jadi kendala kecil. Gituan sih, perizinan kendala kecil. Nggak, ya bisa ditangani. Bukan kendala, tapi ya dibuat aja kalau memang harus ada 3 orang lah, rekrut 1 lewat. Ya, jadi pemecahan akan ditambah SDM yang cewek supaya jadi berperan sebagai sekretaris. Karena biasanya perempuannya sekretaris. Padahal kalau yang namanya negara, sekretarisnya biasanya laki-laki ya. Terus perusahaan juga corporate secretary itu biasanya laki-laki. Bagus laki-laki, tidak kena bujukan kan? Kalau sekretaris perempuan kan Asmi kan biasanya tulisan Asmi. Hah? Rawan. Asmi tulisan Asmi kan? Dulu katanya Asmi Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia, diganti diplesetin Akademi Santapan Manajer Indonesia. Kenapa bisa diganti? Karena ucapan selamat paginya beda. Kalau yang sekretaris beneran nih ketemu bosnya, selamat pagi bos, selamat pagi pak. Nah, tapi kalau sekretarisnya nggak bener, ucapan kepada bosnya sudah pagi pak. Ya.
Sudah pagi Pak, artinya apa? Dia ini bareng-bareng dibangunin, sudah pagi Pak, gitu ya. Canda. Ya. Kok pengalaman? Jangan salah, orang bisa ngajar itu belum tentu pengalaman. Nih, ada profesor, nih tak kasih corporate sifatnya. Gitu. Jadi yang di corporate, ada di corporate, fundraising yang di corporate itu urusannya event-event yang sifatnya nasional ya. Yang kalibernya nasional gitu loh. Tapi kalau cabang nanti urusannya yang kaliber daerah kedaerahan dia, cabang dia. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan harus ada event yang misalnya di Balikpapan, ya Pak Unang nggak perlu harus datang ke sana ya. Misalnya ada orang pendaya gunaan yang melakukan itu di Balikpapan nantinya kalau orang-orangnya sudah ada. Tapi kalau memang harus juga Pak Unang datang ke sana juga boleh dalam hal efisiensi biaya misalnya. Apakah nanti Pak Unang yang datang itu lebih efisien? Apa orang sana yang melakukan itu yang lebih efisien? Kita analisa. Kalau Pak Unang yang datang lebih mahal misalnya, gitu ya, biayanya itu berapa, tiketnya JPP berapa, hotelnya berapa, kalau misalnya nggak ada mes misalnya, dikalikan dengan biayanya lagi berapa, uang makannya PPD-nya misal. Apakah nggak lebih baik orang pendaya gunaan yang di cabang Balikpapan itu aja yang ngerjain, dikoordinasi dari pusat oleh Pak Unang, gitu loh. Pak, ini saya untuk organisasi hubungan dengan diri Pak. Hari ini barangkali kita belum melakukan pengumpulan terhadap sosialisasi ataupun promosi gitu ya. Ini seperti apa kaitannya ya Pak ya? Katakan begini, sebenarnya kita punya keinginan Ikut ada tuh Jaki itu udah pulang ya? Jaki sama siapa yang dibawa-bawa? Si yang botak itu? Oke. Ya, kayak nggak apa-apa. Level manager. Nih, misalnya, sebetulnya salah satu contoh. Nah, ini ya, CEO, ya kan? Ini membawahi, bawa data nggak sih? Oh enggak. Nah, ya CEO itu mengepalai semua nih, R&D, keuangan, perencanaan, pemasaran, SDM, ya. Nah, ini mungkin misalkan Vice President. Nah di sini mungkin mulai manajer atau GM di sini GM. Kalau kayak begini berarti dia langsung berhubungan dengan ini, membawahi ini langsung dan juga membawahi ini. Karena lihat, ini tidak ada di bawah salah satu kan? Tidak ada di bawah salah satu, tapi di bawah ini juga langsung. Sebenarnya ini cukup flat, tetapi bergradasi. Ini RI1, ini RI2, ini RI3. Tapi RI2 dan RI2 dan RI3 semuanya mereport kepada RI1. Karena beda kan? Ini kan RI2, RI3, ini RI2. Nggak boleh kejajar ke sana. Boleh, nanti kalau di box sini kan. Tapi di sebelah sini sama sebelah sini nggak boleh sejajar di sini, gitu kan? Tadi gitu kaidahnya kan? Beda level. Gimana Pak? Di Mijan Amanah perlu nggak ada manajer umum Pak? Karena kalau menurut saya perlu loh. Karena saya juga bingung nih kalau yang kalau dengan asumsi kalau Pak Budi udah nggak sanggup ya, pegang HRD dan ini Pak ada rapat arsip gitu ya, terus kalau bikin notulen apa termasuk saya juga suka bingung Pak Budi itu untuk arsipan mau bikin ngumpulin laporan dari setiap manajer itu belum ada yang fokus yang cover itu ya. Memang diserahkan ke Pak Budi itu udah overload. Kalau menurut saya kalau Pak Budi udah overloadnya udah tinggi, itu perlu. namanya apa Pak? Manajer umum. Iya. Kalau Pak Budi jadi khusus manajer HRD, manajer umum. Gitu. Yang hubungannya dengan Di leher berarti Pak? Hah? Di leher? Enggak, selevel dengan Pak Budi juga.
Jadi yang hubungannya dengan ya umum ya dengan surat menyurat kearsipan gitu. Iya. Termasuk juga, iya, termasuk juga ngurusin aset-aset tetap, aset tetapnya organisasi. Nah, ini juga ini dibagi dua nih. Seperti kan ini harus semacam surat-surat rumahnya apa nih? Itu Pak. Ini udah overload. Bisa juga kadang-kadang. Ya kalau laporan agak. Iya. Kalau naruh misalnya di KK mungkin oke di berangkasnya Pak Denny. Tapi ya dokumennya wajib lah di sini karena dia punya berangkas pasti kan ngurusin keuangan. Tapi pengurusan itu pendataannya, rekapitulasinya itu adanya di umum. Jadi kan sudah semakin besar, sedangkan kearsipan ini saya rasa juga masih keteteran ya. Ini kan hal yang strategis nih. Nanti berbicara dengan sejarah nanti. Saya udah lama udah ngomong sama Pak Budi ya waktu saya pertama kali ketemu Pak, Bapak pengen ngomong juga. Iya. Juga saya disuruhkan kalau laporan aja itu agak sulit karena tidak ada yang koordinator. Jadi sekarang tuh kalau meeting ya udah tanpa ada laporan, jadi laporannya langsung dari manajer ke sumber langsung. Nggak ada analisa sebelumnya. Karena itu kan kalau analisa sebelumnya harus ada yang mengolah tuh data-data yang dari setiap manajer itu. Iya. Perlu. Silakan ya di analisa kalau memang betul-betul semua setuju perlu tambah menurut saya. Gitu, tambah karena jangan sampai mengganggu kegiatannya Pak Denny juga, jangan sampai sehingga sampai saat ini Pak Budi juga banyak Pak udah jalan Pak, belum Pak saya masih banyak overload banget. Nah itu karena ya, jadi tugas utamanya dia jadi tidak meningkat gitu loh Pak. Job desk-nya, performance appraisal kan belum tuh tugas sendiri. Menurut saya sih perlu Pak. Dulu tuh kita pernah ada ini sebelum Paulo. GM itu di bawah siapa? GM? Hah? Sebelum. Nggak perlu, kalau GM nggak perlu. Nah, kalau udah langsung dari Pak Andri langsung ke para manajer udah. Iya. Dan nanti manajer bukan manajer umum, GA manager, General Affair manager lagi kembali ke versi Indonesia. Itu selevel dengan Pak Budi dengan Pak level. Ambil aja dari orang intern kan yang punya kapasitas. Dari mana nih? Kalau kita kan disederhanakan organisasi ini, tapi benar-benar katakanlah 3 departemen utama misalnya yang bidang pelayanan terhadap umat, anak yatim dan sebagainya itu masuk ke contoh dari pendayaan semua itu dari A sampai Z itu. Terus? Yang kedua divisi fundraising dari semua mulai mau pengembangan mindset itu divisi khusus fundraising. Yang ketiga mungkin nanti khusus tentang manajemen atau HR atau apa gitu. Satu divisi lagi. Itu pun boleh aja gitu. Jadi ya itu tidak ada patokan yang baku. Cuma kembali lagi dana kita cukup nggak untuk cover itu. Dengan demikian saya setuju orang kantor pusat jadinya banyak kan. Orang kantor pusat jadi banyak itu manajernya dan sebagainya karena dikumpulin di situ. Barangkali kedudukan kepala cabang juga di kantor pusat barangkali kantornya nanti dia bisanya, nah itu lebih nggak mungkin kalau kepala cabang harusnya di cabang. Boleh saja Pak, boleh saja itu model nanti ada lagi model multidivisional jadi nanti. Itu masuk multidivisional. Itu yang di kantor pusat dia hadirkan rapat pleno kantor pusat ini. Iya. Tambah 6, 11 kumpul kalau rapat pleno. Ngomongin ini rapat pleno kan. Kalau rapat per divisi sih nggak harus kumpul. Ini kan misalkan ini direktur levelnya, ini presdir kan, dirut, ini direktur, ini manajer, ya lu kumpul semua. Kalau rapat bulanan gimana Pak, itu emang perlu juga Pak? Tergantung kebutuhan. Kalau saya dulu di kawan lama rapat bulanan kumpul, bahkan nggak cuma bulanan, tiap minggu, tiap Senin.
Dari direktur sama GM sampai manajer tuh setiap Senin rapat. One day, satu hari itu nggak kerja, katanya cuma rapat doang. Merapat ke dermaga, gitu. Setiap Senin. Nah, sampai bangun Jumat itu masing-masing baru. Jadi koordinasi yang minggu kemarin tuh didapatin tuh di hari Senin, dibahas setiap minggu. Wah, itu juga saya capek itu. Saya protes, kenapa sih nggak dibikin sebulan sekali aja? Ya, capek nggak Pak? Nungguin tiap 5 hari kerja, saya bikin laporan buat rapat hari Senin. 5 hari kerja, bikin laporan. Saya protes dulu, ya kan? Akhirnya saya keluar, kecapean saya. Saya bidang HRD, lebih banyak lagi laporan saya. Orang-orang laporannya 2 lembar, 3 lembar. Saya 30 lembar, 50 lembar tiap hari Jumat, hari Minggu saya lembur di rumah kan. Mau bikin lapor, wah ribet lah, capek nih banget. Capek banget, gajinya lebih rendah dari manajer keuangan. Bisa keluar aja udah. Kalau itu ada keuangan perusahaan di bawah ada keuangan, bedanya apa Pak? Beda, ini level direktur kan. Sama, nanti berkoordinasinya ke situ. Ini untuk ngurusin mana, yang mana Pak? Mana? Ini. Iya, ini sama berurusan juga dia, gitu kan? Ini level direksi, ini level yang ini ngurusin gaji-gaji level direksi, ya. Ini ngurusin gaji-gaji level manajer ke bawah, ya yang bayar atau di sini. Ini ngurusin gaji yang dari dia dan ke bawah, payrollnya ini yang direktur saja. Karena kan konfi, gaji direktur nggak boleh diketahui oleh manajer, konfi. SDM ini ngurusin gajinya, SDM ini ngurusin fasilitas kombennya, yang ini saja berlima, yang ini ngurusin semua ke bawah, gitu. Kan gitu Pak, kombennya dibagi 2, komben direksi dan komben manajer down. Ya, kalau ini kan up, manajer ke bawah itu saya yang ngurusin, dari mulai GM sampai manajer sampai ke bawah sampai office boy saya yang ngurusin tuh payrollnya. Tapi direksi gue nggak tahu udah gaji siapa ini direktur anu berapa gue nggak tahu, karena saya nggak dikasih informasi, nggak boleh tahu saya. Tapi saya tahu juga berdasarkan intel gitu kan kita tahu lah pasti. Ya. Oke, lanjut ya. Ini Pak Budi ya. Oh iya Pak Jemu. Kalau dalam satu wilayah, katakanlah Jakarta coba ya, kan ada pusat, ada cabang. Memungkinkan apa mungkin? Maksudnya? Ya kan, bagian jobdesknya juga. Oh, pusatnya ya nggak apa-apa. Memang kebetulan aja kedudukan pusatnya di Jakarta. Boleh, memungkinkan. Hah? Kenapa? Boleh. Nah, nanti misalkan kalau kantor pusatnya di Bandung juga boleh saja. Punya 2 tempat lokasi kantor pusat, Jakarta dan Bandung juga boleh. 3 dengan Balikpapan juga boleh. Boleh. Kalau banyak duitnya boleh. Indomobil kantor pusatnya di mana-mana, ada di Cawang, ada di Pondok Indah, ada di mana lagi? Iya. Oh bukan, ada kantor pusat juga, ada beberapa karyawan kantor pusat yang nggak cukup di situ, ditampungnya di sana. Di kantor pusat boleh di Bandung juga ya? Boleh di Bandung. Di Denpasar lah di sini Pak. Saya sih kepalanya. Denpasar. Tiap hari ke pantai. Boleh Pak, targetnya 1 M Pak. Oh, Denpasar banyak kan orang ini ya. Gitu. Nah boleh saja Pak, dimungkinkan. Nah, why not? Saya kira nggak boleh. Boleh. Yang satu urusan yang ngurusin kantor pusat, yang harus ngurusin cabang. Tapi ingat juga jangan terlalu diintervensi. Katanya Pak Andi tuh sering banget datang ke tempat saya, kata Pak Jemu misalnya. Wah saya sering banget diintervensi. Sementara Pak Didi nggak pernah diintervensi. Enggak, karena sekalian lewat.